Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Friska Ambarwati dari kelas PAI 5D. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai peristiwa-peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Kedudukan Nabi sesungguhnya tidak akan tergantikan karena tidak ada seorang pun yang menerima ajaran Allah sesudah Nabi Muhammad. Sebagai penyampai wahyu yang diturunkan dan sebagai utusan Allah yang tidak dapat diambil alih oleh seseorang. Sepeninggal Rasulullah, 4 orang pengganti beliau adalah para pemimpin yang adil dan benar. 4 orang tersebut bergelar Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Shiddiq. Ia menjadi khalifah pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abdi Qufaha At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam ia bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama, dijuluki Abu Bakar karena ia adalah orang yang paling awal memeluk Islam. Gelar Asy-Shiddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra dan Mi'raj. Ia seringkali mendampingi Rasulullah di saat-saat penting atau jika berhalangan. Rasulullah mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan dan atau mengurusi persoalan-persoalan aktual di Madinah. Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Beberapa orang Arab yang lemah imannya justru menyatakan murtad, yaitu keluar dari Islam. Mereka melepaskan kesetiaan dengan menolak memberikan baiat kepada khalifah yang baru dan bahkan menentang agama Islam. Mereka melakukan riddah, yaitu gerakan pengingkaran terhadap Islam. Riddah berarti murtad, beralih agama dari Islam ke kepercayaan semula. Secara politis merupakan pembangkangan terhadap lembaga khalifah. Sikap mereka adalah perbuatan makar yang melawan agama dan pemerintah sekaligus. Oleh karena itu, khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan terhadap mereka. Mula-mula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, lalu berkembang menjadi perang merebut kemenangan. Tindakan pembersihan juga dilakukan untuk menumpas nabi-nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Dalam memerangi kaum murtad, dari kalangan kaum muslimin banyak hafid yang tewas. Dikarenakan merupakan penghafal bagian-bagian Al-Quran, Umar cemas jika angka kematian itu bertambah, yang berarti beberapa bagian lagi dari Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, ia menasihati Abu Bakar untuk membuat suatu kumpulan Al-Quran. Mulanya khalifah agak ragu untuk melakukan tugas ini karena tidak menerima otoritas dari Nabi. Tetapi kemudian ia memberikan persetujuan dan menugaskan Zaid bin Thabit. Pengumpulan Al-Quran ini termasuk salah satu jasa besar dari Khalifah Abu Bakar. Peperangan melawan para pengacau tersebut meneguhkan kembali Khalifah Abu Bakar sebagai penyelamat Islam yang berhasil menyelamatkan Islam dari kekacauan dan kehancuran dan membuat agama Islam kembali memperoleh kesetiaan dari seluruh jazirah Arab. Sesudah memulihkan ketertiban di dalam negeri, Abu Bakar lalu mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat perbatasan dengan wilayah Persia dan Bizantium. Ketika pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah dan telah meraih beberapa kemenangan yang dapat memberikan kepada mereka beberapa kemungkinan besar bagi keberhasilan selanjutnya, Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah kurang lebih selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 3 bulan 11 hari. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Ia menjadi khalifah pada 13 sampai 23 Hijriah
atau pada 634 sampai 644 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy. Ia adalah seorang yang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian. Ia dijadikan sebagai tempat rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal yang penting. Umar bin Khattab menyebut dirinya khalifati Rasulullah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang beriman sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya. Belum genap 1 tahun memerintah, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan. Ia berhasil menundukkan Damaskus, ibu kota Syria. Setahun kemudian, seluruh wilayah Syria jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah pertempuran hebat di lembah Yarmuk di sebelah timur anak sungai Yordania, pasukan Roma pada pasukan-pasukan Islam. Pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Umar mendirikan beberapa dewan, membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara, mengatur gaji, mengangkat para hakim, dan menyelenggarakan hizbah. Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid Nabawi di pagi buta. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah peristiwa penikaman atas dirinya, yaitu 1 Muharram 23 Hijriah atau pada 644 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ia menjadi khalifah pada 23 sampai 36 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar. Ia sangat kaya tetapi berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Dzun-Nurain, artinya ia memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi secara berurutan setelah yang satu meninggal. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi yaitu 6 tahun pertama merupakan masa kejayaan pemerintahannya dan tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu karya Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam adalah penyusunan kitab suci Al-Quran yang dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Ketua Dewan Penyusunan Al-Quran yaitu Zaid bin Tsabit, sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran antara lain adalah dari Hafsah, salah seorang istri Nabi. Kemudian dewan itu membuat beberapa salinan naskah Al-Quran untuk dikirim ke berbagai wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Setelah melewati masa kejayaan, pada paruh terakhir masa kekuasaannya, Khalifah Utsman menghadapi berbagai pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang kecewa terhadap tabiat Khalifah dan beberapa kebijaksanaan pemerintahannya. Akan tetapi, sebenarnya kekacauan itu sudah dimulai sejak pertama tokoh ini terpilih menjadi khalifah. Kelemahan dan nepotisme telah membawa khalifah ke puncak kebencian rakyat. Bahkan juga berbagai usaha yang bertujuan baik dan mempunyai alasan kuat untuk kemaslahatan umat disalahpahami dan melahirkan perlawanan dari masyarakat. Dalam menghadapi kecaman, khalifah telah berupaya untuk membela diri dan melakukan tindakan politis sebatas kemampuan. Saat penjabat khalifah, justru Utsman jatuh miskin. Selain karena harta yang ia miliki digunakan untuk membantu sanak familinya,
juga karena seluruh waktunya dihabiskan untuk mengurusi permasalahan kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi kesempatan mengumpulkan harta seperti di masa sebelum menjadi khalifah. Akhirnya, Khalifah Utsman wafat saat sedang membaca Al-Quran pada 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia menjadi khalifah pada 36 sampai 41 Hijriah atau pada 661 Masehi. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia telah masuk Islam ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, serta seorang sahabat sejati. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Oposisi terhadap khalifah secara terang-terangan dimulai oleh Aisyah, Tolhah, dan Zubair. Khalifah Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian dan mengajukan kompromi kepada Tolhah dan kawan-kawan, tetapi tampaknya penyelesaian damai sulit dicapai. Oleh karena itu, kontak senjata tidak dapat dielakkan lagi. Peperangan ini terkenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta yang terjadi pada tahun 36 Hijriah, karena dalam pertempuran tersebut Aisyah, istri Nabi, mengendarai unta. Dalam pertempuran tersebut sebanyak 20.000 kaum muslimin gugur. Perang Jamal, untuk pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan perang untuk memimpin langsung angkatan perang dan justru bertikai melawan saudara sesama muslim. Tepat pada 17 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, masa pemerintahan Khalifah Ali berakhir. Masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib merupakan masa kekuasaan Khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Dari hanya wilayah Arabia, ekspansi kekuasaan Islam menembus keluar Arabia, memasuki wilayah-wilayah Afrika, Syria, Persia, bahkan menembus ke Bizantium dan Hindia. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.